Selamat berjumpa kembali dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Dan ini adalah video pembelajaran yang keempat dalam rangkaian pembelajaran listrik statis. Sebelumnya kita telah mempelajari gaya listrik pada tiga muatan yang segaris dan video pembelajaran kita kali ini kita berkonsentrasi pada gaya listrik pada tiga muatan yang membentuk segitiga. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran kita. Perhatikan tiga muatan listrik di bawah ini. Ini ada tiga muatan listrik. Q1 bermuatan listrik negatif, Q2 bermuatan listrik positif, dan Q3 bermuatan listrik positif dan letaknya membentuk segitiga, di mana ketiga muatan ini diletakkan pada masing-masing sudut segitiga ini. Q1 diletakkan pada sudut segitiga yang memiliki sudut θ 1, kemudian Q2 memiliki sudut θ 2, dan Q3 memiliki sudut θ 3. R12 merupakan jarak antara Q1 dengan Q2, R23 jarak antara Q2 dengan Q3, dan R13 adalah jarak antara Q1 dengan Q3. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat menentukan resultan gaya listrik pada masing-masing muatan. Dengan demikian maka kita harus meninjau satu persatu ya. Dan mulai pertama adalah kita tinjau muatan Q1. Perhatikan muatan Q1. Nah, antara muatan Q1 dengan Q2 terjadi gaya listrik tarik-menarik. Artinya bahwa muatan Q1 ini ditarik oleh Q2. Kenapa? Karena antara Q1 dengan Q2 berlawanan jenis. Dengan demikian maka vektor gaya listrik pada Q1 oleh Q2 arahnya menuju ke Q2. Dengan kita gambar seperti ini vektornya. Ini anak panah dan ini kita beri nama F12. Gaya listrik pada Q1 oleh Q2 dan nilainya dapat kita tentukan F12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12 kuadrat. Kita lanjutkan, antara Q1 dengan Q3 terjadi gaya listrik tarik-menarik juga. Dengan demikian maka vektor gaya listrik pada Q1 oleh Q3 arahnya adalah menuju atau mendekati Q3 ya. Kenapa? Karena Q1 ditarik oleh Q3 sehingga arahnya vektornya menuju ke Q3. Dan kita gambarkan vektor warna kuning seperti ini. Dan ini kita beri nama F13, di mana besar dari F13 bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan hukum Ohm. F13 sama dengan K kali Q1 kali Q3 bagi R13 kuadrat. Bagaimana kita menentukan resultan gaya listrik pada muatan Q1? Ya, perhatikan. Sebelum kita menentukan resultan gaya listrik pada muatan Q1, kita gambar dulu vektor gaya listrik pada muatan Q1 akibat dari muatan Q2 dan juga muatan Q3. Nah, kita gambarkan untuk menggambarkan vektor resultannya, kita menggunakan pola jajaran genjang yang telah kita pelajari pada materi penjumlahan vektor di kelas 10, yaitu dengan cara kita menarik garis yang sejajar yang melewati ujung ya masing-masing vektor ini. Jadi sekarang garis pertama kita menarik atau membuat suatu garis putus-putus yang sejajar dengan F12 dan melewati ujung dari vektor F13 seperti ini. Kemudian garis berikutnya sejajar dengan F13 dan melewati vektor F12. Oke, di mana titik potong antara kedua garis ini merupakan ujung dari vektor resultan gaya listrik pada muatan Q1 dan kita gambarkan resultannya ya seperti ini dan kita beri nama F1 ya. Oke, dengan menggunakan ya aturan kosinus ya yang digunakan untuk menentukan nilai atau besar penjumlahan dua buah vektor, yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta, maka kita bisa menentukan resultan vektor gaya listrik pada muatan Q1, di mana theta ini adalah sudut yang terbentuk antara atau sudut yang dibentuk oleh oleh vektor F12 dengan F13.
Ya, kebetulan di sini sudut yang terbentuk adalah theta 1, maka F1 dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan. Oke, F1 kuadrat sama dengan F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 kali F12 kali F13 cos theta 1. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan meninjau muatan Q2. Oke, sekarang perhatikan pada Q2. Muatan Q2 ini ditarik oleh Q1 dan ditolak oleh Q3. Ya, karena ditarik oleh muatan Q1 maka vektor gaya listrik pada Q2 oleh Q1 arahnya mendekati Q1 dan ini kita beri nama F21, di mana nilai F21 sama dengan K kali Q2 kali Q1 bagi dengan R12 kuadrat. Ya. Sedangkan vektor gaya listrik pada Q2 oleh Q3 itu arahnya menjauhi karena Q2 dan Q3 saling tolak menolak, atau Q2 ditolak oleh Q3 sehingga vektornya menjauhi. Karena Q3 letaknya di sebelah kiri Q2, maka F23 arahnya ke kanan atau menjauhi Q3. Di mana besar dari F23 itu sama dengan K kali Q2 kali Q3 bagi dengan R23 kuadrat. Oke, sekarang kita tentukan dulu sudutnya antara F21 dengan F23. Ya, perhatikan theta 2 ini bukan sudut yang terbentuk atau sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini ya. Theta 2 ini adalah sudut besar sudut dari salah satu sudut pada segitiga ini ya. Sehingga sudut yang terbentuk oleh F21 dengan F23 itu adalah 180 kurang theta 2 ya. Ini sudutnya. Kita ambil sudut terkecil, tidak ambil sudut yang besar ini ya. Kita ambil sudut terkecil dan ini adalah 180 kurang theta 2. Diperoleh dari mana? 180 ini yang ini 180 derajat ya, dan bagian ini sudah theta 2, maka sisanya ini adalah 180 derajat kurang theta 2. Dan sekarang kita mulai menggambarkan resultan vektor gaya listrik pada Q2 ya. Oke, sekarang kita gambarkan dengan menggunakan pola jajaran genjang seperti itu kita gambarkan. Oke, dan ini vektornya dan ini adalah F2 atau resultan gaya listrik pada muatan Q2, di mana dengan menggunakan persamaan dari aturan kosinus maka F2, nilai dari F2 itu dapat ditentukan dengan cara F2 kuadrat sama dengan F21 kuadrat tambah F23 kuadrat tambah 2 kali F21 kali F23 cos 180 kurang theta 2. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan meninjau Q3. Perhatikan, ini kita perhatikan Q3. Nah, Q3 ini ditarik oleh Q1, maka vektornya akan vektor gaya listrik pada Q3 oleh Q1 arahnya mendekati atau menuju Q1. Dan sekarang kita gambar, oke, ini F31. Kenapa Q3 ditarik oleh Q1? Di mana nilai dari F31 sama dengan K kali Q3 kali Q1 bagi R13 kuadrat. Antara Q3 dan Q2 terjadi gaya listrik tolak menolak. Dengan demikian maka Q3 ditolak oleh Q2 sehingga vektor gaya listriknya menjauhi Q2. Ya, menjauhi Q2 seperti ini vektor gaya listrik pada muatan Q3 oleh Q2 dan ini diberi nama F32 ya. Dan nilai F32 dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan hukum kolom, yaitu F32 sama dengan K kali Q3 kali Q2 bagi R23 kuadrat. Setelah itu kita menentukan sudut yang terbentuk atau sudut yang dibentuk oleh F31 dan F32 ya, yaitu 180 kurang theta 3 ya. Kenapa? Ya, ini 180 derajat dan sudut ini adalah theta 3, maka sisanya ini adalah 180 derajat kurang theta 3. Dan kemudian kita gambarkan resultan gaya listrik pada muatan Q3 dengan menggunakan pola jajaran genjang dan ini adalah F3 ya. Dan dengan menggunakan aturan kosinus R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta, maka
nilai F3 atau besar dari F3 dapat kita tentukan dengan menggunakan F3 kuadrat sama dengan F31 kuadrat tambah F32 kuadrat ditambah dengan 2 kali F31 kali F32 cos 180 kurang theta 3. Oke, kita telah meninjau ya masing-masing muatan, maka selanjutnya kita masuk ke contoh. Sebelum kita masuk ke contoh, saya ingatkan jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih, dan sekarang kita masuk ke contoh 1. Perhatikan gambar segitiga sama sisi di bawah ini. Ya, dalam kurung 1 mikro sama dengan 10 pangkat negatif 6, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat negatif 2. Diletakkan muatan listrik masing-masing 4 mikrokolom, 4 mikrokolom dan negatif 4 mikrokolom. Tentukan gaya kolom pada Q1. Jadi sekarang tugas kita adalah menentukan gaya listrik atau gaya kolom pada muatan Q1. Oke, kita mulai dengan diketahui. Nah, sekarang Q1 4 mikrokolom. Ini tidak secara jelas mana Q1 dan mana Q2 dan mana Q3. Tapi ketika ditulis berurutan seperti ini, maka yang paling depan pertama adalah Q1, Q2, dan ini adalah Q3. Dengan demikian maka Q1 sama dengan 4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan kita tuliskan di gambar, karena nanti gambar ini kita gunakan untuk data dalam menyelesaikan soal selanjutnya. Dan berikut adalah Q2, Q2 4 mikrokolom atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan kemudian kita tulis di sini, kita buatkan di sini ya, Q2 4 mikrokolom dan bermuatan positif. Kemudian Q3 negatif 4 mikrokolom dalam kurung negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Ingat, saya dalam kurungkan supaya tanda negatif tidak boleh digunakan dalam perhitungan. Dan kemudian kita buatkan di gambar. Oke. Selanjutnya jarak, mulai pertama jarak R12, jarak dari Q1 ke Q2 itu 3 cm. Atau 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian yang berikut adalah jarak antara Q1 dengan Q3 juga 3 cm, yaitu 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Perhatikan bahwa ini adalah segitiga sama sisi, maka sisi yang lain di bawahnya ini, sisi yang ini juga adalah 3 cm. Maka R23 juga 3 cm atau 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Ya, kita tulis ini 3 cm. Dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, diketahui sudah selesai dan kita lanjutkan dengan ditanya. Oke, yang ditanya adalah gaya kolom pada muatan Q1. Ya, kita sebut dengan F1 atau kita tentukan resultan gaya listrik pada muatan Q1. Sebelum kita mengerjakan soal ini, oke, kita gambarkan dulu gaya listrik pada muatan Q1 oleh Q2 dan juga gaya listrik pada muatan Q1 oleh Q3. Pertama, gaya listrik pada muatan Q1 oleh Q2 itu terjadi gaya listrik tolak-menolak. Dengan demikian maka Q1 ditolak oleh Q1 ditolak oleh Q2 sehingga vektor gaya listriknya adalah menjauhi Q2 dan ini adalah F12. Oke, dengan besar atau nilai F12 dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan F12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Antara Q1 dengan Q3 juga terjadi gaya listrik dan ini gaya listriknya adalah tarik-menarik. Kenapa? Antara Q1 dengan Q3 berlawanan jenis. Ya, dengan demikian maka Q1 ditarik oleh Q3 dengan vektor gaya listriknya akan menuju atau mendekati Q3. Oke, ini F13 gaya listrik pada Q1 oleh Q3 dan nilainya dapat ditentukan F13 sama dengan K kali Q1 kali Q3 bagi R13 kuadrat. Oke, setelah itu kita lanjutkan data yang berikut adalah sudut yang terbentuk antara F12 dan F13. Berapa besar sudut ini? Nah, untuk menentukan besar sudut ini kita tentukan dulu sudut pada masing-masing sudut pada segitiga ini ya. Karena ini adalah segitiga sama sisi, maka besar sudutnya sama, yaitu 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Maka besar sudut ini adalah 60 derajat. Oke, misalkan sudut yang terbentuk antara F12 dan F13 adalah theta, maka tetanya sama dengan
180 kurang 60 derajat atau sama dengan 120 derajat. Oke. Sekarang kita gambarkan resultan vektor pada Q1 dengan menggunakan pola jajaran genjang. Oke, ini resultan vektornya. Ya, ini F1. Dan nilai dari F1 ini dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan dari aturan kosinus, yaitu F1 kuadrat sama dengan, karena ini penjumlahan dua vektor ini ya, penjumlahan antara vektor F21 dengan F13, sehingga F1 kuadrat resultannya sama dengan F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 kali F12 kali F13 cos 120 derajat. Oke, kita lanjutkan dengan penyelesaian, dan yang pertama kita selesaikan dulu F12. Oke, F12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per atau bagi R12 kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6, dan Q2-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. Bagi jaraknya 3 cm, maka 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, kemudian kita memilah 9 kali 4 kali 4 dikali dengan 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat negatif 4. Ya. Oke, 9 kita bagi 9 1, sehingga tinggal 4 kali 4 ya, atau 16 kali 10 pangkat negatif 3. Ini kita jumlahkan dapat negatif 3, dan di bawah garis pembagi 10 pangkat negatif 4. Maka kita peroleh 16 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4 ya. Ini kita naikkan sehingga kita dapat 16 kali 10 pangkat 1 atau dapat 160 Newton. Jadi F12 nilainya kita dapat 160 Newton. Dan sekarang kita simpan F12 160 Newton, dan kita lanjutkan menentukan F13. Nah, F13 sama dengan K kali Q1 kali Q3 bagi dengan R13 kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6, ini 4 mikrokolom, ingat. Kemudian Q3-nya ini negatif 4 mikrokolom, tetapi tanda negatif tidak boleh kita sertakan dalam perhitungan, maka jadi 4 kali 10 pangkat negatif 6 bagi dengan jarak antara Q1 dengan Q3 adalah 3 cm. Jadi kita buatkan 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Kemudian kita lanjutkan. Di atas garis pembagi kita pilih 9 kali 4 kali 4 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat negatif 4. Oke, 9 bagi 9 1, maka kita dapat 16 kali 10 pangkat negatif 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Atau kita dapat lagi 16 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4, kita naikkan menjadi negatif 4 sehingga kita peroleh ya 16 kali 10 pangkat negatif 3 tambah 4 sehingga kita dapat 16 kali 10 pangkat 1 atau 160 Newton. Jadi F13 nilainya adalah 160 Newton. Dan sekarang kita simpan F13 160 Newton, dan kita lanjutkan menentukan F1 resultannya. Resultan gaya listrik pada muatan Q1. Oke, dengan menggunakan persamaan F1 kuadrat sama dengan F12 kuadrat ditambah dengan F13 kuadrat tambah 2 kali F12 kali F13 cos 120 derajat. Nah, F12 nilainya 160 dikuadratkan, F13 nilainya 160 dikuadratkan, tambah dengan 2 kali 160 kali 160 dikalikan dengan cos 120 derajat adalah negatif setengah. Oke, ini kita tetap dulu 160 kuadrat, jadi F12 kuadrat sama dengan 160 kuadrat, 160 kuadrat 2 kali negatif setengah menjadi negatif 1 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita buatkan F1 kuadrat sama dengan 160 kuadrat tambah 160 kuadrat kurang
Perhatikan 160 kali 160 menjadi 160 kuadrat. Dikalikan lagi dengan negatif 1 maka menjadi negatif 160 kuadrat. Jadi F12 kuadrat sama dengan 160 kuadrat tambah 160 kuadrat kurang 160 kuadrat. Oke, 160 kuadrat kurang 160 kuadrat 0, maka F1 kuadrat sama dengan 160 kuadrat. Sehingga F1 sama dengan akar dari 160 kuadrat, atau F1 sama dengan 160 kuadrat dipangkatkan setengah, sehingga F1 sama dengan 160 Newton. Kalau kita lanjutkan dengan arahnya, maka berdasarkan atau acuan mata angin, maka F1 ini arahnya ke barat atau ke kiri. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2. Sebelum kita lanjutkan ke contoh 2, saya ingatkan jangan lupa subscribe video ini. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan ke contoh 2. 3 muatan Ki A sama dengan Ki B sama dengan 4 mikrokolom dan Ki C 5 mikrokolom membentuk bidang segitiga seperti pada gambar. Perhatikan ini gambarnya, ada Ki A, ada Ki B, Ki C, ya. Dan pada Ki A membentuk sudut 45 derajat, Ki B membentuk sudut 45 derajat, maka pada Ki C akan membentuk sudut di sini adalah 90 derajat dengan jarak antara Ki A dan Ki B 20 cm. Oke, dilanjutkan. Tentukan resultan gaya listrik pada muatan C. Jadi kita punya tugas kita adalah menentukan gaya listrik pada muatan C. Dalam kurung K9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, kita mulai dengan diketahui Ki A nya sama dengan 4 mikrokolom atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan kita gambar di sini Ki A, masukkan di sini supaya gambarnya nanti kita gunakan ya dalam menyelesaikan soal lanjutan. Oke, kemudian Ki B-nya adalah 4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jangan lupa kita masukkan Ki B-nya sama dengan 4 mikrokolom. Kemudian Ki C-nya 5 mikrokolom atau 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan kita masukkan lagi di sini Ki C sama dengan 5 mikrokolom. Oke, jarak yang berdasarkan gambar, maka yang diketahui itu adalah jarak antara Ki A dan Ki B, sehingga RAB sama dengan 20 cm, atau saya buatkan dalam notasi ilmiah sama dengan 20 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, ini kita jangan rombak dulu, tetap dengan angka ini supaya ketika perhitungan lebih mudah. Oke, sekarang yang berikut jarak antara Ki C dengan Ki A dan Ki C dengan Ki B. Jarak antara Ki C dengan Ki A sama dengan Ki C dengan Ki B. Berdasarkan gambar ya, ini ada tanda sama. Artinya bahwa kedua jarak ini sama. Nah, RCA sama dengan, tidak ada angka di sini ya. Secara implisit tidak menunjukkan angka berapa jarak antara Ki C dengan Ki A. Maka di sini saya tulis RCA, dan juga RCB, jarak antara Ki C dengan Ki B juga tidak ada angka di sini, maka di sini kita tulis RCB. Nah, untuk menentukan berapa jarak antara Ki C dengan Ki A dan Ki C dengan Ki B, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, jadi segitiga tadi ya, kita gambarkan ulang di sini segitiga tadi. Ada 3 muatan di sini, dan di sini 45 derajat dan 45 derajat, maka ini 90 derajat. Dengan demikian maka segitiga ini adalah sebuah segmen atau bagian dari sebuah segi 4 sama sisi ya. Merupakan bagian dari sebuah segi 4 sama sisi. Kalau sisi ini 20 cm, maka sisi ini juga 20 cm, ini juga 20 cm, dan ini juga 20 cm. Dengan demikian RCA dan RCB ini adalah merupakan setengah dari panjang diagonal. Perhatikan, ini panjang diagonal sisinya, ini juga panjang diagonal sisi yang lainnya ya. Dan muatan Ki C ini tepat pada
titik tepat pada garis potong kedua diagonal ini. Ya, dengan demikian maka jarak antara ki C dengan ki A, ki C dengan ki B merupakan setengah dari panjang diagonal. Oke, sekarang panjang diagonalnya ini berapa? Karena sisinya 20 cm, maka panjang diagonalnya adalah dengan menggunakan persamaan Pitagoras, maka kita peroleh 20 akar 2 cm. Sehingga RCA sama dengan RCB, yaitu sama dengan setengah dari 20 kali akar 2 cm, yaitu 10 akar 2 cm. Ya, sekarang kita kembali lagi. Dengan demikian maka RCA-nya kita dapat 10 akar 2 cm atau sama dengan 10 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter, dan RCB juga sama 10 akar 2 cm sama dengan 10 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Oke, jaraknya sudah kita tentukan semua, maka sekarang kita lanjutkan. Oke, kita tampilkan gambar lagi yang tadi, tapi sekarang ini tidak lagi RCA dan ini tidak lagi RCB, tapi sudah dalam bentuk angka. Artinya jarak antara ki C dengan ki A 10 kali akar 2 cm dan ki C dengan ki B 10 akar 2 cm. Sekarang ditanya gaya listrik pada muatan C atau FC. Jadi sekarang tugas kita adalah menentukan resultan gaya kolom pada muatan C akibat dari muatan A dan muatan B. Oke, dijawab. Sebelum kita menjawab, kita gambar dulu vektor gaya listrik dari muatan ki C oleh ki A dan gaya listrik pada muatan ki C oleh ki B. Dan sekarang gaya listrik pada ki C oleh ki A. Nah, perhatikan baik, ketiga muatan ini berjenis sama, yaitu positif. Ya, ki C positif, ki A positif, dan juga ki B positif. Dengan demikian maka ki C ditolak oleh ki A dan juga ditolak oleh ki B. Nah, sekarang kita gambarkan yang pertama, vektor gaya listrik pada ki C oleh ki A. Karena ditolak maka menjauhi, dan ini adalah FCA. Ya, di mana FCA-nya sama dengan K kali ki C kali ki A dibagi dengan RCA kuadrat. Kemudian yang berikut kita gambarkan vektor gaya listrik pada ki C oleh ki B. Ki C ditolak oleh ki B sehingga vektor gaya listriknya adalah menjauhi. Ini adalah FCB. Ya. Dan nilai dari FCB dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan. FCB sama dengan K kali ki C kali ki B bagi RCB kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan sudut antara FCA dengan FCB. Nah, sebelum kita menentukan sudut antara FCA dan FCB, kita tentukan dulu sudut ini. Kita sudah saya singgung, yaitu 90 derajat ya sudut ini. Dengan demikian maka sudut antara FCA dan FCB juga 90 derajat. Kenapa? Kedua sudut ini saling bertolak belakang. Sehingga tetanya adalah 90 derajat. Dan kita lanjutkan. Kita gambarkan resultan vektor pada ki C dengan menggunakan pola jajaran genjang. Oke, ini resultan vektor pada muatan ki C. Dan ini kita sebut dengan FC. Dan kita bisa menentukan FC dengan menggunakan aturan kosinus ya, persamaan aturan kosinus. R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta. Di mana cos tetanya adalah 90 derajat. Dan sekarang kita bisa buatkan FC kuadrat sama dengan FCA kuadrat ditambah dengan FCB kuadrat tambah 2 kali FCA kali FCB cos 90 derajat. Oke, sekarang kita mulai selesaikan satu persatu mulai dengan FCA. Oke, FCA sama dengan K kali ki C kali ki A bagi dengan RCA kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. K 9 kali 10 pangkat 9, ki C-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6, dan ki A-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 bagi dengan jarak antara ki C dengan ki A 10 akar 2 cm atau 10 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke. Sekarang di atas garis pembagi kita pilahkan 9 kali 5 kali 4 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan di bawah garis pembagi 10 kuadrat 100 akar 2 dikuadratkan 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan 10 pangkat negatif 4. Oke, 100 ini jika dibuatkan dalam notasi ilmiah maka
hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 2. Ya, dengan demikian maka ini bisa saya coret. Oke. Dan karena 10 pangkat negatif 4 tambah dengan 2, maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga FCA sama dengan 9 kali 5 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3, 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 dapat negatif 3 bagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2. 4 bagi 2, 2 ya. 2 kali 5, 10 kali 9 sama dengan 90 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 2 ini. Maka kita dapat 90 kali 10 pangkat negatif 1 atau sama dengan 9 Newton. Dan sekarang kita simpan, FCA-nya sama dengan 9 Newton. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan FCB. Oke, FCB ditentukan dengan menggunakan persamaan K kali QC kali QB per RCB kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. K 9 kali 10 pangkat 9, QC-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6, QB-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Bagi dengan jarak antara QC dengan QB 10 kali akar 2 cm. Jadi sekarang 10 kali akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan ya. Ini di bawah garis pembagi. Sehingga FCB sama dengan, kita pilihkan di atas, 9 kali 5 kali 4 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 3 bagi dengan seperti biasa 10 kuadrat 100, akar 2 kuadrat 2, dan 10 pangkat negatif 2 kuadrat menjadi 10 pangkat negatif 4. Oke, dan 100 ini dibuatkan dalam notasi ilmiah menjadi 1 kali 10 pangkat 2, maka kita dapat ya 2 kali 10 pangkat negatif 2. Dengan demikian maka FCB sama dengan 9 kali 5 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3 bagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, 4 bagi 2, 2, 2 kali 5, 10, dan diperoleh 90 kali 10 pangkat negatif 2 kurang negatif 90 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 2. Atau kita dapat 90 kali 10 pangkat negatif 1 atau sama dengan 9 Newton. FCB nilainya 9 Newton dan kita simpan. Oke. Perhatikan bahwa kedua vektor ini atau kedua gaya listrik ini nilainya sama, FCA 9 Newton dan FCB juga 9 Newton. Kenapa? Karena angka-angkanya sama ya. Ya. Ini 4 mikrokolom, ini 4 mikrokolom, jaraknya juga sama yaitu 10 kali akar 2 cm dan ini 10 kali akar 2 cm. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita menentukan resultannya. FC dengan menggunakan persamaan dari aturan kosinus, FC kuadrat sama dengan FCA kuadrat tambah FCB kuadrat tambah 2 kali FCA kali FCB cos 90. Perhatikan, cos 90 itu sama dengan 0 ya. Oke, kita masukkan FC kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 2 kali 9 kali 9 kali 0. Dengan demikian maka FC kuadrat tinggal 9 kuadrat tambah 9 kuadrat. Nah, ini sama 9 kuadrat dan ini juga 9 kuadrat. Itu sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. Maka kita dapat 2A kuadrat atau 2 kali A kuadrat. Maka ini bisa kita buatkan dia menjadi 2 kali 9 kuadrat. Sehingga FC sama dengan akar dari 2 kali 9 kuadrat. Ini dipisahkan oleh tanda kali, maka kita tinggal akarkan. Akar 2 tetap akar 2 dan akar dari 9 kuadrat sama dengan 9. Maka FC sama dengan 9 akar 2 Newton. Jadi resultan gaya listrik pada muatan QC adalah 9 akar 2 Newton atau 9 kali akar 2 Newton. Dan kalau kita lanjutkan dengan arah, maka ini arahnya ke atas. Dan kalau berdasarkan acuan mata angin, maka ini arahnya ke utara. Oke, contoh 2 sudah selesai dan kita akan lanjutkan contoh 3. Sebelum kita lanjutkan contoh 3, ke contoh 3 jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, dan sekarang kita lanjutkan ke contoh 3. Perhatikan gambar berikut. 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 berada pada posisi di ujung segitiga siku-siku ABC. Panjang AB sama dengan BC 30 cm,
Dan diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan 1 mikro sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6. Tentukan resultan gaya kolom pada muatan Q1. Jadi tugas kita adalah menentukan resultan gaya kolom pada muatan Q1. Dan muatan Q1 ini diletakkan pada titik B. Ya. Dan soal mengatakan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Jadi siku-siku A, B, C. Dengan demikian maka siku-sikunya adalah ada di titik B. Artinya bahwa muatan Q1 ini akan membentuk sudut 90 derajat di sini. Ya, di sini sudutnya nanti 90 derajat. Oke, kita lanjutkan dengan mulai diketahui. Yang pertama, Q1 seperti biasa. Oke, negatif 10 mikrokolom. Saya dalam kurungkan tanda negatifnya supaya tidak boleh digunakan dalam perhitungan, sama dengan 10 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 3 mikrokolom atau 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, dan Q3 sama dengan 4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, sekarang jarak R12 atau jarak antara Q1 dan Q2, jadi R12 sama dengan 30 cm, saya buatkan menjadi 0,3 meter. Ya, tidak selamanya harus kita buatkan dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi kita buatkan 0,3 meter. Kemudian R13 jarak antar Q1 dan Q3 juga 30 cm menjadi 0,3 meter. Dan jarak antara Q2 dan Q3 tidak perlu kita datakan dan tidak perlu dicari karena ini tidak digunakan dalam perhitungan. Oke, sekarang ditanya resultan gaya kolom pada muatan Q1. Sekarang tugas kita menentukan resultan gaya kolom pada muatan Q1 yang letaknya pada titik B. Oke, kita lanjutkan dengan dijawab. Mulai kita gambar gaya listrik pada muatan Q1 oleh muatan Q2 dan juga oleh muatan Q3. Nah, antara muatan Q1 dan Q2 terjadi gaya listrik tarik-menarik. Dengan demikian maka Q1 ditarik oleh Q2. Ya, dengan demikian maka vektor gaya listrik pada Q1 oleh Q2 arahnya mendekati atau menuju Q2, dan ini diberi nama F12. Dan nilai atau besar F12 bisa ditentukan dengan persamaan F12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Antara Q1 dengan Q3 juga terjadi gaya listrik tarik-menarik. Kenapa? Karena berlawanan jenis, ya. Dengan demikian maka Q1 ditarik oleh Q3. Sehingga vektor gaya listrik pada Q1 oleh Q3 arahnya mendekati Q3. Maka vektornya ya, arahnya menuju ke dari Q1 menuju ke Q3. Dan ini saya beri nama F13. Ya, dan besar F13 adalah K kali Q1 kali Q3 bagi R13 kuadrat. Nah, yang berikut kita tentukan dulu sudut yang terbentuk atau yang dibentuk oleh F12 dengan F13. Karena ini adalah segitiga siku-siku dan siku-sikunya adalah di titik B, maka kedua vektor ini saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Dengan demikian maka tetanya sama dengan 90 derajat. Dan setelah itu kita gambarkan resultannya dengan menggunakan pola jajaran genjang. Maka ini adalah resultan gaya listrik pada muatan Q1. Ya. Yaitu di sini saya tulis F1. Ya. Perhatikan baik-baik. Dengan menggunakan persamaan kosinus, ya, maka F1 dapat ditentukan dengan cara F1 kuadrat sama dengan F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 kali F12 kali F13 cos 90 derajat. Ya, sekarang kita menyelesaikan dengan menghitung satu persatu. Yang pertama F12. Oke. F12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12 kuadrat. Dan kita masukkan angka-angkanya. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu negatif 10 mikrokolom. Ingat tanda negatif jangan kita masukkan. Sehingga kita masukkan nilainya saja 10 kali 10 pangkat negatif 6 kali Q2-nya 3 mikrokolom, 3 kali 10 pangkat negatif 6 bagi 0,3 dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan. Kita pilihkan pada angka-angka di atas garis pembagi.
9 kali 10 kali 3 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 0,3 kuadrat sama dengan 0,09. Oke. Ya. Perhatikan 0,09 di bawah garis pembagi ini bisa kita buatkan dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 9 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Sehingga 9 kita bagi 9 1, tinggal 10 kali 3 sama dengan 30 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 2. Oke, sehingga kita dapat 30 kali 10 pangkat negatif 1 atau sama dengan 3 Newton. Dengan demikian maka kita simpan F12 nilainya 3 Newton. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan nilai atau besar dari F13. F13 sama dengan K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 10 kali 10 pangkat negatif 6, tanda negatif tidak boleh dimasukkan, Q3-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 dan jaraknya sama yaitu 0,3 kuadrat. Kemudian bagian atas kita pilahkan 9 kali 10 kali 4, 9 kali 10 kali 4 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 0,3 kuadrat menjadi 0,09. Oke, sekarang ya 0,09 ini kita buatkan dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 9 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga 9 bagi 9 1 ya tinggal 10 kali 4. Berarti 40 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 2 sama dengan 40 kali 10 pangkat negatif 1 dan kita peroleh 4 Newton. Artinya bahwa gaya listrik F13 itu 4 Newton. Jadi gaya listrik pada Q1 oleh Q3 besarnya 4 Newton. Dan sekarang kita simpan F13 sama dengan 4 Newton. Dan sekarang kita lanjutkan dengan menentukan resultannya. F1-nya berapa ya? Sekarang kita tentukan. Oke, dengan menggunakan persamaan F1 kuadrat sama dengan F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 kali F12 kali F13 cos 90 derajat. Jangan lupa cos 90 derajat itu 0 ya. Maka F1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kenapa F12-nya 3, F13-nya 4 tambah dengan 2 kali 3 kali 4 dan cos 90 0. Sehingga F1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya, kita selesaikan karena ini angkanya mudah. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, maka F1 kuadrat sama dengan 25, maka F1 sama dengan akar 25, maka F1 5 Newton. Jadi resultan gaya listrik atau gaya kolom pada muatan Q1 nilainya adalah 5 Newton. Nah, berdasarkan gambar, maka kalau kita lanjutkan arahnya, maka arahnya ini dengan acuan mata angin, maka arahnya ke timur laut ya. Jadi F1 ini arahnya ke timur laut. Dengan demikian maka contoh 3 sudah selesai. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk Anda. Dan apabila ada kekeliruan, saya memohon maaf. Dan bisa Anda komen jika ada kekeliruan dalam pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih.